Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tama Saputra Abinomo, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember. Nah, anak-anak, kita semua tahu di masa pandemi seperti ini, kita tetap dituntut untuk belajar dan bekerja dari rumah. Untuk itu, kita harus tetap semangat dan tekun dalam belajar dan menuntut cita-cita kita. Nah, selain itu, Bapak juga mengingatkan kepada kita semua untuk terus disiplin dalam menjaga protokol kesehatan, serta mengikuti arahan-arahan dan himbauan-himbauan dari pemerintah. Yang pertama, ketika kita akan aktivitas di luar rumah, kita harus selalu memakai masker. Yang kedua, sering-sering untuk mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus tetap menjaga jarak serta menjauhi kerumunan-kerumunan agar kita semua dapat memutus penyebaran serta mata rantai virus COVID-19 ini. Anak-anak, pada minggu lalu tentu masih ingat kan, kita telah belajar bagaimana menyusun cerita pendek. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana memberi tanggapan dengan sopan dan santun. Tapi sebelum itu, Bapak mau bertanya nih, sebenarnya apa itu teks tanggapan? Pernahkah kalian selama ini memberikan tanggapan terhadap apa yang kalian lihat di sekeliling kita? Tentu, secara sadar maupun tidak sadar, kita semua pasti pernah memberikan tanggapan. Semisal, ketika kita menonton televisi ataupun menonton pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya, tentu secara sadar tidak sadar kita akan menilai penampilan apa yang kita lihat. Selain itu, ketika kita menonton film ataupun kita mendengarkan suatu hasil karya, entah itu lagu, entah itu film, entah itu hal-hal drama ataupun lain sebagainya, tentu kita semua pasti akan memberikan tanggapan, entah itu pujian maupun kritikan. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama mengenai memberi tanggapan dengan santun. Adapun tujuan atau indikator pembelajaran pada bab 4 ini adalah: yang pertama, mengenal pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, dan fungsi dari teks tanggapan. Yang kedua, menyimpulkan teks tanggapan. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dan struktur dari teks tanggapan. Yang keempat, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan maupun tertulis. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memiliki gambaran-gambaran mengenai apa itu teks tanggapan? Nah, jika belum, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian teks tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan yang berisikan kritik atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera maupun sesuatu yang diterima oleh bayangan dalam angan-angan. Dalam pengertian lain, teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu berupa teks sastra, artikel, berita maupun karya seni pertunjukan. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian maupun kritikan tentang suatu peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa sih tujuan dari teks tanggapan.
Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran, serta penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Jadi, ketika kita memberikan suatu tanggapan, kita haruslah objektif. Tentu haruslah sopan, karena jangan sampai ketika kita memberikan suatu tanggapan sampai menyakiti perasaan orang lain. Nah, untuk itu harus diperhatikan ya anak-anak, ketika kita menilai atau memberikan suatu tanggapan kepada sesuatu hal apapun itu, maka bahasa yang harus kita gunakan harus bahasa yang sopan, serta jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Nah, selain itu, di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian yang berupa kritik maupun pujian, seperti yang telah kita bahas pada sebelumnya. Kritik adalah ungkapan ketidaksetujuan terhadap sesuatu hal yang dilengkapi dengan alasan, sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal, dan pujian itu dapat berupa penghargaan maupun sanjungan. Nah, jadi anak-anak sudah mulai paham kan apa sih tujuan kita untuk mempelajari dari teks tanggapan ini. Nah, Bapak akan sajikan contoh hal-hal yang dapat dijadikan sebagai teks tanggapan. Yang pertama adalah peristiwa bersejarah. Yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, berupa karya seni seperti lagu, drama, film, lukisan, maupun buku. Nah, anak-anak, bangsa kita adalah bangsa yang merdeka atas penjajahan bangsa lain. Selama 350 tahun, bangsa kita telah dijajah. Akhirnya pada tahun 1945, bangsa kita berhasil merdeka. Dari situlah rentetan-rentetan peristiwa bersejarah sangatlah banyak. Untuk itu, dari situlah kita dapat membuat teks tanggapan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Tentu, kebijakan pemerintah selalu berkembang, selalu ada di setiap waktu, di setiap tahunnya. Apalagi di masa kondisi pandemi seperti ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada sektor ekonomi maupun sektor kesehatan tentulah sangatlah kompleks. Untuk itu, dari situlah banyak respon, banyak tanggapan dari kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, berupa karya seni seperti lagu, drama, film, lukisan, maupun buku. Nah, biasanya nih, anak-anak yang sering melihat atau mendengarkan lagu, drama, film, ataupun lukisan maupun buku, tentu setelah kita mendengarkan musik atau menonton film atau drama, tentu kita dapat membuat teks tanggapan atau memberikan tanggapan secara logis dan sopan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks tanggapan. Yang pertama, teks ini berisikan tanggapan mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tentu, tanggapan itu harus disertai fakta dan alasan yang logis. Yang kedua, memiliki bahasa yang santun. Tentu hal ini harus diperhatikan ya anak-anak, karena kita dalam memberikan tanggapan jangan sampai menyakiti perasaan orang. Yang ketiga, memuat penilaian terhadap karya maupun fenomena. Jelas, di dalam memberikan tanggapan, kita tentu juga menilai dalam bentuk kritikan maupun pujian terhadap suatu fenomena yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis teks tanggapan. Jenis teks tanggapan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanggapan yang bersifat positif. Yang kedua, tanggapan yang bersifat negatif. Tanggapan yang bersifat positif biasanya berupa pujian ataupun penghargaan. Sedangkan tanggapan yang bersifat negatif biasanya berbentuk sanggahan maupun kritikan. Adapun macam-macam teks tanggapan dapat berupa kritik,
pujian, sanggahan, maupun persetujuan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyimpulkan teks tanggapan. Di sini, Bapak akan menyediakan atau berbagi cara menyimpulkan atau meringkas teks tanggapan. Yang pertama adalah dengan membaca teks tanggapan secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat ide-ide pokok setiap paragraf pada teks tanggapan. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk paragraf yang baru. Dan yang keempat, membuat ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Bagaimana anak-anak? Baru saja kita telah belajar bersama-sama mengenai pengertian, fungsi, jenis-jenis, macam-macam, serta cara menyimpulkan teks tanggapan. Selanjutnya, kita akan belajar pada subbab yang baru, yakni struktur teks tanggapan. Ada yang tahu bagaimana struktur teks tanggapan itu? Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dari teks tanggapan. Struktur teks tanggapan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, konteks. Yang kedua, deskripsi. Dan yang ketiga adalah bagian penilaian. Pada bagian pertama atau konteks, biasanya berisikan atau memuat apa yang ditanggapi, kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan peristiwa apa yang sedang terjadi. Bahasa yang digunakan pada subkonteks ini biasanya adalah bahasa yang bersifat deskriptif. Yang kedua, bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini biasanya memuat apa dan bagaimana sesuatu itu bisa terrealisasi atau terwujud. Tentu, bahasa yang digunakan pada bagian kedua atau bagian deskripsi ini merupakan bahasa yang bersifat deskriptif. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah bagian penilaian. Bagian penilaian ini memuat apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Jadi, ketika kita melihat suatu karya atau suatu fenomena, lalu apa yang kita pikirkan dalam benak kita ketika kita sudah melihat hal tersebut? Nah, itulah yang kita tulis pada bagian penilaian ini. Tentu, bahasa yang digunakan biasanya menyangkut bersifat pujian ataupun kritikan. Nah, anak-anak, agar lebih jelas dan mudah kalian pahami, berikut Bapak akan tunjukkan contoh struktur dari teks tanggapan. Nah, bisa dilihat pada struktur teks tanggapan ada 3. Yang pertama paling atas adalah konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Nah, bisa kalian lihat pada bagian konteks berisikan pelukis, yakni Affandi. Tahun karya 1981. Judul Kebun Cengkeh. Media cat minyak dan kanvas. Selanjutnya pada bagian deskripsi bisa kalian lihat memuat sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan tersebut adalah menunjukkan adanya aktivitas manusia yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Effendi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini terlihat istimewa. Nah, selanjutnya bagian penilaian. Seperti kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini seolah-olah pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Keunikan ini hanya dimiliki oleh seorang Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai pelukis maestro ternama. Nah, itu tadi anak-anak contoh dari struktur atau teks tanggapan yang telah Bapak contohkan dan kita sama-sama pelajari. Selanjutnya,
kita akan beralih pada subbab unsur kebahasaan teks tanggapan. Nah, anak-anak, pada subbab unsur kebahasaan teks tanggapan ini hanya memuat dua unsur. Unsur yang pertama adalah pujian. Unsur yang kedua adalah kritikan. Seperti yang kita pelajari pada sebelumnya, pujian merupakan pernyataan berupa rasa pengakuan dan ungkapan penghargaan yang tulus mengenai keunggulan suatu karya. Yang kedua, kritikan yang berisikan tanggapan yang berisi uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan contoh dalam memberikan pujian atau kritikan. Seperti yang kalian lihat, di sini adalah novel karya Mas Marco yang berjudul Student Hijau. Pada pujian, contohnya adalah novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesastraan itu bukanlah sekedar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang publik. Sedangkan contoh pada kritikan, dua buku dengan versi yang berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan lama Student Hijau. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman Student Hijau. Nah, anak-anak, waktu kita telah usai. Kita semua telah belajar mengenai apa itu teks tanggapan yang diawali dengan pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, cara menyimpulkan struktur maupun unsur kebahasaan dari teks tanggapan. Semoga apa yang kita telah pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Nah, jangan lupa minggu depan kita tetap belajar mengenai seluk-beluk apa itu teks tanggapan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.